Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah Dinda Maharani sebagai ketua tim dan teman saya Hikmah Amalia Ramadhani sebagai anggota dan saya Alina Slavi sebagai anggota. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tim analis. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil riset investasi kami yang berjudul Investasi Strategis Menyelami Peluang di PT Sido Muncul. Yang pertama adalah profil perusahaan. Perusahaan ini berdiri sejak 1975 dan berpusat di Semarang, Jawa Tengah dengan pengalaman lebih dari 70 tahun dengan pangsa pasar terbesar pada kategori produk jamu tradisional yang memiliki lebih dari 30 jenis produk. Salah satunya tolak angin dan kuku Bima Energy yang merupakan salah satu produk unggulan yang sudah banyak dikenal selama puluhan tahun. Sido Muncul menerapkan manajemen rantai pasok untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari pemasok telah memenuhi standar spesifikasi dan kualitas yang disyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk terbaik untuk pelanggan secara konsisten. Untuk mengembangkan pasar ekspor yang lebih jauh lagi, PT Sido Muncul mendirikan sebuah kantor cabang di Filipina dan anak usaha di negara Nigeria. Berikutnya terkait dengan tinjauan industri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2023 diwarnai dengan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada ekonomi domestik. Tidak hanya itu, adanya perubahan iklim juga mempengaruhi gangguan rantai pasok global dan lonjakan harga komoditas. Tentu saja ini semua mempengaruhi kinerja perusahaan. Dari tinjauan industri yang kami lakukan pada PT Sido Muncul telah menunjukkan bagaimana ketahanan dan kemampuan untuk bertahan, meningkatkan diri dan juga beradaptasi perusahaan dengan baik dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ini dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Kemudian ini semua dapat dibuktikan dengan PT Sido Muncul yang dapat meningkatkan brand awareness dengan memperkenalkan produk baru, kemudian memperluas dan juga mendongkrak distribusi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian pemasaran digital yang dilakukan dalam meningkatkan level of service perusahaan. Kemudian terkait dengan posisi persaingan. Dalam menganalisis posisi persaingan digunakan perbandingan menggunakan data perusahaan sejenis. Yang kami gunakan pada saat ini adalah perbandingan dengan PT KB Pharma Tbk dan juga PT Indofarma Tbk, di mana ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan industri farmasi yang memiliki peran signifikan di Indonesia. Dari data yang ditampilkan dan juga data tambahan yang kami analisa, dapat disimpulkan bahwa posisi persaingan lebih dominan antara PT Sido Muncul dengan PT KB Pharma. Kenapa? Karena PT KB Pharma dinilai memiliki pendapatan dan juga market kapitalisasi yang tinggi dibandingkan dengan PT Sido Muncul. Kemudian, jika dibandingkan dengan PT Indofarma Tbk, justru PT Sido lebih dianggap stabil dan juga lebih bagus karena PT Indofarma dinilai kinerjanya turun dalam periode beberapa tahun terakhir ini. Dari grafik tersebut, perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 25,1% dari total aktiva, menggambarkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki dengan efektif. Perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 29,41% dari total equity. Perusahaan mampu mengelola modal yang dimiliki dengan efektif dan mengolahnya untuk menghasilkan laba yang tinggi. Perusahaan telah berhasil meningkatkan laba bersihnya selama periode 2019 sampai 2023. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan dapat menjadi indikator positif bagi investor. Meskipun hanya mengalami sedikit kenaikan, menunjukkan bahwa perusahaan secara keseluruhan mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerja dan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data grafik saham PT Sido yang saya dapatkan dari TradingView pada Januari 2023 hingga awal Februari 2024. Pada keseluruhan grafik ini, PT Sido menunjukkan adanya downtrend atau tren turun. Dapat kita lihat di sini pada Januari hingga April 2023, awalnya PT Sido menunjukkan uptrend atau tren naik. Namun pada April 2023 hingga 2024 Februari, grafik menunjukkan penurunan terus-menerus. Dapat kita lihat di sini, garis merah dan hijau yang bersinggungan di pertengahan bulan Mei hingga Juni 2023, kita analisis menggunakan indikator Cross Moving Average, yang mana menunjukkan kemungkinan bahwa adanya perubahan tren. Ini terbukti dari grafik yang cenderung turun dari bulan April hingga Februari 2024. Selanjutnya kita analisis menggunakan indikator Relative Strength Index atau RSI, yang mana pada grafik yang berwarna ungu ini, pada bulan Februari 2024, grafik berada di bawah 27,62, yang artinya harga saham berada di harga murah. Dan bisa kita lihat di sini juga dengan indikator stokastik yang berwarna hijau, grafik juga berada di garis rendah di bawah 0, yang juga menunjukkan harga saham Sido sedang murah. Oleh karena itu, jika para investor yang ingin membeli saham Sido di bulan Februari 2024, ini adalah kesempatan yang bagus.
Selanjutnya adalah valuasi. Berikut ini adalah valuasi dari PT Sido Muncul sekaligus perkiraan atau forecast harga saham dalam beberapa tahun ke depan. Untuk menghitung harga saham yang adil, kita dapat membagi lembar saham yang beredar dengan nilai keadilannya atau fair value. Untuk jumlah saham dari PT Sido Muncul sendiri, itu sudah beredar 30 miliar saham. Lalu kita bagi dengan nilai keadilannya, yaitu 11.604.518 juta rupiah. Hasilnya adalah Rp387 per lembarnya. Sedangkan harga saham dari PT Sido Muncul ini sendiri adalah Rp500. Dapat kita simpulkan bahwa harga saham tersebut over value karena lebih tinggi daripada fair value atau nilai adilnya. Selanjutnya terkait dengan risiko investasi. Berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan PT Sido Muncul, kita mendapatkan beberapa risiko investasi. Yang pertama yaitu risiko bisnis terkait dengan operasional, keefisiensian produksi dan juga distribusi, kemudian regulasi terkait produk, dan juga persaingan pasar. Yang kedua adalah risiko investasi, yaitu terkait dengan utang dan struktur modal perusahaan, dan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban perusahaan. Kemudian yaitu perubahan harga saham yang tajam. Yang ketiga adalah risiko pasar, yaitu terkait dengan risiko pasar saham dan juga risiko mata uang apabila terjadi fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang keempat adalah risiko makroekonomi, yaitu terkait dengan inflasi dan juga resesi. Dan yang terakhir adalah risiko manajemen, yaitu kemampuan manajemen dalam menghadapi risiko dan juga mengambil keputusan strategis yang baik. Kemudian yaitu transparansi atau keterbukaan informasi perusahaan kepada investor. Lalu terkait dengan tata kelola perusahaan, berdasarkan data laporan tahunan PT Sido Muncul tahun 2023, dapat dilakukan beberapa analisis terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup 5 aspek berikut. Yang pertama yaitu kecukupan transparansi laporan, di mana PT Sido Muncul telah memberikan informasi yang relevan dan juga cukup melalui website IDX. Kemudian akuntabilitas, di mana manajemen sudah bertanggung jawab atas keputusan kinerja perusahaan yang dibuktikan dengan adanya laporan berkelanjutan dan komitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab, di mana PT Sido Muncul memprioritaskan kepentingan stakeholder, masyarakat, dan juga lingkungan dengan adanya program-program yang dijalankan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah independensi, di mana Dewan Komisaris dan juga direksi beroperasi secara independen dan juga mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya jumlah dewan direksi yang telah memenuhi peraturan yang ada. Kemudian keputusan yang diambil adalah didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan juga independen, dibuktikan dengan adanya RUPS yang diambil dengan cara voting dengan aturan yang sah. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran dan juga kesetaraan, di mana dibuktikan dengan hasil RUPS yang selalu setara dan juga diikuti dengan terpenuhinya keempat aspek yang tadi. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya PT Sido Muncul telah memberikan dan juga telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaannya dengan baik dan juga dengan beberapa penyesuaian. Yang terakhir adalah analisis keberlanjutan. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Sido tahun 2022, ada beberapa poin penting yang diambil dari beberapa laporan keberlanjutan. Yang pertama adalah 5 pilar berkelanjutan. 5 pilar ini adalah pelestarian lingkungan, bisnis yang inklusif, kesejahteraan karyawan, integritas produk, dan pasokan berkelanjutan. PT Sido berkomitmen untuk melindungi dan mengurangi dampak negatif ke lingkungan, menjadi tempat kerja yang inklusif, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, memproduksi produk berkualitas tinggi, dan bahan baku yang berasal dari sumber etis. Yang kedua, ikhtisar berkelanjutan. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2021, PT Sido mengalami peningkatan dalam penjualan bersih, laba bersih, jumlah aset, dan laba per saham. Tetapi pada tahun 2022, semuanya menurun. Meskipun demikian, jumlah aset PT Sido meningkat dari tahun ke tahun, dan rasio ROA dan ROE juga meningkat dari tahun 2020 hingga 2021, walaupun menurun pada tahun 2022. Yang ketiga, lingkungan. Terdiri dari kategori yaitu efisiensi energi, intensitas energi, efisiensi air, emisi, intensitas air, intensitas limbah B3, dan agrowisata, yang mana jumlah dari masing-masing kategori tersebut dapat kami simpulkan bahwa PT Sido mematuhi prinsip-prinsip lingkungan. Yang keempat, sumber daya manusia. Dilihat dari data yang telah ditunjukkan, sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas tinggi dibutuhkan oleh PT Sido Muncul. Mereka juga dimotivasi untuk terus mengembangkan kompetensi diri mereka untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk kategori keselamatan dan kesehatan kerja, ada kategori insiden, jam pelatihan K3, jumlah peserta K3, dan sistem manajemen K3. PT Sido Muncul berkomitmen untuk menjalankan operasinya
melakukannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip K3 untuk membuat lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Mereka juga menargetkan angka kecelakaan kerja zero setiap tahun atau 0%. Yang keenam, komunitas. PT SIDO menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dikelola, dan tepat sasaran sehingga menghasilkan keuntungan berkelanjutan dan dampak berganda bagi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah produk. Ada 347 produk bersertifikat halal dan 7 jenis produk baru di 2022. Selain itu, semua produk berasal dari pemasok lokal sepenuhnya. Di PT SIDO, konsumen adalah pemangku kepentingan utama dan harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ketika mereka memutuskan untuk membeli produk. Singkatnya, PT SIDO Muncul berada di jalur yang tepat untuk kemajuan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sekian presentasi dari tim analis terkait hasil riset investasi PT SIDO Muncul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.